Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 304. Wajah Reva menjadi dingin, keluarga Regata ini benar-benar sangat keterlaluan. Tanpa ragu, Reva menggenggam pergelangan tangan pria itu dengan membalikkan tangannya lalu memutar dan mempelintirnya. Dan semua orang di sana hanya mendengar suara, klik, saja tetapi seluruh tulang lengan pria ini, dari pergelangan tangan hingga ke tulang bahu telah dipelintir dan terkilir oleh Reva. Dan selanjutnya, Reva langsung menendang dadanya lalu pria itu mental keluar dan menabrak semua orang yang ada di belakangnya dan membuat mereka semua ikut terjatuh ke lantai. Reva tidak berhenti sampai di sini saja. Dia maju selangkah lalu mengepalkan tangannya dan menghajar wajah pengawal lainnya dengan satu pukulan. Dengan satu pukulan saja, batang hidung si pengawal itu langsung patah, sebagian giginya copot dan mulut serta hidungnya berdarah semua. Lalu Reva meninju dan menendangnya dengan mudah, seperti embusan angin yang menyapu bersih dedaunan. Setelah itu para pengawal-pengawal Dion itu semuanya terlempar ke lantai. Semua orang yang berada di sekitar mereka hanya melihat bahwa Reva menghajar mereka dengan sangat kejam, tetapi mereka tidak tahu bahwa para pengawal Dion ini sebenarnya masing-masing dari mereka memiliki ilmu bela diri. Dion langsung tercengang. Sebenarnya para pengawalnya ini masing-masing mampu mengalahkan 5-6 bajingan dengan enteng. Tetapi sekarang, para pengawalnya yang bergabung bersama untuk menghajar Reva malah tidak mampu mengalahkan Reva yang hanya seorang diri. Orang macam apa dia sebenarnya? Dan pada saat ini, Reva sudah berjalan menghampiri Dion. Akhirnya Dion merasa panik, dia mundur selangkah karena ketakutan, lalu dengan suara gemetar dia berkata, Kau mau apa? Aku peringati, aku adalah pewaris keluarga Regata. Jika kau berani menghajarku, berarti kau telah berani menghajar seluruh keluarga Regataku. Dan jika kau sudah membuat keluarga Regataku marah, mereka pasti akan membalas dengan membunuh seluruh keluargamu. Reva tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya berjalan selangkah demi selangkah untuk mendekati Dion. Dion mundur ketakutan dan saat melewati pintu tanpa sengaja dia tersantung dan jatuh ke lantai. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Reva berjongkok di depannya dan menatapnya, Dion, kau dengarkan kata-kataku dengan jelas. Aku pasti akan berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis. Kau juga hati-hati saja, kalau tidak, saat kita bertemu lagi nanti mungkin kau tidak akan seberuntung sekarang. Setelah mengatakan itu, Reva bangkit dan berjalan menghampiri para pengawal Dion. Di depan semua orang, Reva meraih salah satu dari mereka dan menendang lututnya. Dengan suara, klik, tulang kaki pria itu langsung ditendang dan pria itu meraung kesakitan. Semua orang yang berada di sekitar langsung gemetaran karena ketakutan. Lalu Reva melakukan hal yang sama kepada semua pengawal Dion lainnya. Dia mematahkan semua kaki pengawalnya. Pematahan kaki seperti ini bukanlah fraktur atau dislokasi biasa. Dalam hal ini, meskipun kakinya tidak patah tetapi akan mempengaruhi cara berjalan dan mobilitas kaki mereka. Dengan kata lain, seni bela diri dari beberapa pengawal ini benar-benar akan dihapuskan. Dion melihat semua ini dari samping tetapi tak ada apapun yang bisa dia lakukan. Wajahnya tampak semakin mengerikan. Reva, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Oke, aku akan membiarkanmu ikut berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis. Aku juga tidak takut untuk memberitahumu bahwa dalam pertemuan pertukaran medis ini, aku telah mengundang 2 dokter hebat. Salah satunya adalah Dr. Hale yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan yang satunya lagi adalah Vincent Gray dari kota Amethyst. Kau ingin bertanding dengan kami menggunakan ilmu medismu. Kali ini aku akan membuat kau kehilangan segalanya. Aku tidak akan membiarkan kau mengambil sepeser pun dari dana $100 miliar itu. Setelah Dion selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa mempedulikan para pengawalnya. Dan langsung terdengar suara riuh rendah di ruangan itu. Reva, investasi yang kau katakan itu apakah mengenai pertemuan pertukaran medis ini? Salah seorang pemegang saham bertanya. Reva mengangguk dan kali ini semua orang bahkan lebih berisik lagi. Dengan cemas Axel berkata, Reva, kau sudah gila ya. Investasi seperti ini yang kau katakan akan menghasilkan keuntungan. Masih mengatakan ingin bertanding ilmu medis lagi, ilmu apa yang kau punya?
Atas dasar apa? Di seluruh kota ini bahkan tidak ada orang yang bisa menandingin Dr. Hale. Apalagi Dr. Vincent yang ilmu medisnya berada di dalam peringkat 5 besar domestik juga ada di sana. Kau masih mengatakan ingin bertanding ilmu medis dengan mereka. Ekspresi Kenji juga ikut berubah. Jika hanya Dr. Hale, dia tidak akan khawatir. Tetapi dengan Dr. Vincent, apakah Reva masih ada kesempatan? Ilmu medis Dr. Vincent pasti jauh lebih hebat dari Dr. Hale. Jangan lupa like dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 305, Reva tetap merasa tenang. Dia tidak tahu siapa Dr. Vincent, tetapi dia sangat yakin dengan ilmu warisan dari leluhurnya. Kalian tak perlu khawatir, aku tahu kemampuanku sendiri, kali ini kita tidak akan kalah. Ujar Reva. Kau mau membohongi siapa? Dr. Hale dan Dr. Vincent semua ikut berpartisipasi. Apakah kau tahu mereka itu dokter-dokter yang sangat hebat? Pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi ini dihadiri oleh orang-orang yang memiliki ilmu medis terbaik di 6 provinsi. Kau ingin bertanding dengan mereka? Memangnya kau bisa apa? Ini bukan investasi namanya tetapi hanya membuang-buang uang. Kami tidak akan pernah setuju dengan investasi ini. Semua orang meneriakkan penolakan mereka atas investasi tersebut. Xavier mencibir dengan bangga, kakak iparku memang sangat hebat. Kau mampu bertanding ilmu medis dengan Dr. Vincent dan Dr. Hale. Kau jelas tahu bahwa ini pasti akan gagal, tetapi kau tetap saja rela menginvestasikan dana 100 miliar ini. Keberanianmu ini benar-benar luar biasa. Kakak ipar, aku sangat mengaguminya. Semua orang di keluarga Su langsung tertawa dan memandang Reva dengan jijik. Menurut mereka Reva memang sedang mencari masalah sendiri dengan melakukan hal ini. Kenji menggebrak meja dan berkata, siapa yang masih berteriak lagi? Apakah ucapanku tadi tidak cukup jelas? Jika ada yang tidak setuju dengan investasi ini, aku akan memberikan tambahan premi 10% untuk membeli saham yang ada di tangan kalian. Beberapa dari kalian yang tidak setuju itu bisa datang kepadaku untuk menandatangani kontrak. Aku akan mentransfer uangnya kepada kalian sekarang. Para pemegang saham saling menatap dengan cemas, dan untuk sementara tidak ada yang berani berbicara. Bagaimanapun juga, tidak ada satu orang pun di kota Carson yang statusnya sebanding dengan Kenji. Lalu dengan marah Kenji berteriak, jika kalian masih tidak ada yang berbicara maka aku akan menganggap kalian semua setuju. Akhirnya ada salah satu dari mereka yang tidak tahan lagi lalu berkata, Tuan Sim, bukannya aku tidak setuju. Tetapi karena baru-baru ini ada sesuatu yang harus aku lakukan di rumah jadi aku membutuhkan uang. Jadi begini, aku akan menjual sahamku ini kepadamu. Ketika orang ini sudah selesai berbicara lalu semua orang mulai ikut berteriak dan mencari berbagai alasan untuk menjual sahamnya ke Kenji. Tommy bahkan lebih lugas lagi, dia langsung menjual seluruh saham yang ada di tangannya sampai tak bersisa. Sebenarnya sejak dulu mereka sudah berencana untuk menjual sahamnya, hanya saja mereka belum menemukan pembeli yang cocok. Sekarang setelah menemukan Kenji, yang merupakan kesempatan besar bagi mereka. Siapa yang tidak mau menjualnya jika bisa mendapatkan tambahan premi 10%? Mungkin hanya orang bodoh saja yang tidak mau menjualnya. Dan pada akhirnya sekitar 70% dari para pemegang saham menjual saham-saham mereka. Sisa 30% yang merasa ragu-ragu dan akhirnya memilih untuk tidak menjualnya. Tommy mengenal salah satu dari mereka dan tidak tahan untuk berkata, Pak Tua Geni, ini adalah kesempatan yang bagus, kenapa kau tidak menjual sahammu? Saham di tanganmu itu setidaknya bisa dijual dengan harga puluhan juta. Memangnya kau ingin menunggu harganya melambung baru dijual? Biar aku beritahu ya, setelah pertemuan pertukaran medis ini selesai, mereka pasti akan kalah dan tidak memiliki apa-apa lagi. Saat itu sahammu ini juga tidak bisa dijual lagi karena tidak ada harganya. Si Patua Geni menggelengkan kepalanya dan berkata, sudahlah. Aku pikir Tuan Li orangnya setia dan juga sangat bertanggung jawab. Seharusnya tidak ada masalah dengan proyek yang dia usulkan ini. Lebih baik aku tetap memegangnya. Jika kali ini kami menang, setidaknya aku bisa melipat gandakan sahamku yang hanya sedikit ini. Para pemegang saham lain segera tertawa. Menang. Patua Geni, apakah kau sudah gila atau masih bermimpi? Tidak hanya Dr. Hale dan Dr. Vincent saja yang hebat tetapi dokter-dokter dari ke-6 provinsi itu semuanya sangat ahli dalam ilmu medis. Selama bertahun-tahun,
Ada begitu banyak dokter hebat di Provinsi Yama yang telah ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini dan mereka semua selalu berada di urutan terbawah setelah ke-6 provinsi itu. Keluarga Regata saja tidak bisa masuk ke dalam 3 peringkat utama dengan mudah. Lalu ilmu apa yang dimiliki oleh orang bermarga Li ini yang bermimpi untuk menang? Pak Tua Geni, setidaknya dalam menjalani bisnis kau harus menggunakan otak. Jika kau tidak menggunakan otak, sekaya apapun kau tidak akan mampu bertahan dan menjaga kekayaanmu itu. Semua orang yang ada di sekitar ruangan itu langsung tertawa dan menatap si Pak Tua Geni dengan mata mengejek. Wajah si Pak Tua Geni memerah lalu sambil menggertakkan giginya dia berkata, "Aku tidak meminta pendapat kalian untuk mengurusi urusanku. Apa artinya sahamku yang hanya sedikit ini? Aku tidak menginvestasikannya untuk proyek ini tetapi aku menginvestasikannya kepada pribadi Tuan Reva. Ini hanya 10 juta lebih, kalah juga tidak apa-apa. Tetapi, potensi Tuan Reva di masa depan tidak dapat dibeli dengan harga 10 juta dolar lebih." Setelah berbicara, si Pak Tua Geni menoleh ke Reva dan berkata, "Tuan Li, pokoknya aku benar-benar mendukungmu. Kau lakukanlah dengan berani dan percaya diri. Meskipun kau kalah juga tidak apa-apa, paling-paling hanya perlu memulai dari awal lagi saja." Jangan lupa like dan subscribe agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 306, Reva sangat berterima kasih kepadanya. Saat ini tidak banyak orang yang memiliki untuk mendukungnya. Dan Reva akan mengingat orang-orang ini. "Pak Tua Geni, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan kalah kali ini." Reva menjawab dengan kencang. Si Pak Tua Geni sambil tersenyum mengangguk dan berkata, "Aku percaya kepadamu." Xavier yang berada di sebelahnya segera mencibir dan mengejek, "Bos Geni, apa yang kau percaya darinya? Kenapa, memangnya menurutmu dia benar-benar bisa menang dalam pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi itu? Jangan mimpi, begini saja deh, kalau dia benar-benar bisa menang, aku akan menjadikan kepala aku sebagai bangku untukmu." Semua orang yang berada di sekitar mereka segera tertawa lagi. Semuanya menatap Reva dengan mata menyipit seolah-olah sedang menatap sesuatu yang jijik. Menurut mereka, kali ini Reva tidak akan mungkin memiliki kesempatan untuk menang. "Menang, jangan mimpi." Lalu Reva mengangguk dengan tenang dan berkata, "Xavier, ingat apa yang kau katakan hari ini. Aku harap kau tidak akan menyesalinya." Xavier tertawa dengan tak terkendali sambil berkata, "Apa yang akan aku sesali? Brengsek, kalau kau bisa menang, di kemudian hari aku tidak akan bernama Xavier." Reva melengkungkan mulutnya menyeringai. Orang-orang di sekitar mereka masih begitu riuh dan penuh dengan ucapan ejekan. Kenji menggebrak meja dan memaki, "Sahamnya sudah dijual dan uangnya juga sudah kutransfer kepada kalian semua. Apalagi yang masih ingin kalian lakukan di sini? Aku akan memberimu 3 menit untuk keluar dari sini secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan mematahkan semua kaki-kaki kalian." Para pemegang saham ini langsung merasa tidak senang dan salah satu dari mereka berbisik, "Tuan Sim, di sini kan perusahaan farmasi Su, apakah kau tidak merasa terlalu mengatur-atur di sini?" Kenji melotot dan memaki, "Kalian buta atau bodoh? Aku baru saja membeli saham kalian jadi sekarang aku adalah salah satu pemegang saham dari perusahaan farmasi Su. Kalian baru saja membuat onar di perusahaan aku lalu masih berani mengatakan aku terlalu mengatur. Kalian kira aku mudah diganggu ya?" Dan pria itu langsung berhenti berbicara. Dengan tidak sabar Kenji melambaikan tangannya dan berkata, "Tiger, perhatikan waktunya. 3 menit. Jika mereka semua masih juga tidak keluar dari perusahaan farmasi Su, langsung buang saja mereka semua keluar. Ingat, hanya 3 menit. Pada saat itu, tidak peduli di lantai manapun mereka berada, mereka semua tetap akan langsung dibuang keluar." Tiger langsung mengangguk, "Tidak masalah." Orang-orang ini langsung terkejut. Mereka semua sekarang sedang berada di lantai 16. Setelah 3 menit, mereka pasti akan berada di ujung tanduk. Jika tidak bisa turun maka mereka semua pasti akan dilempar keluar dari atas, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Seketika itu juga mereka semua segera berbalik dan melarikan diri. Mereka semua berebut untuk masuk ke dalam lift. Tetapi karena hanya ada beberapa lift jadi hanya sebagian orang saja yang bisa masuk ke dalam lift. Sebagian lainnya tidak berani untuk menunggu lift lagi. Mereka semua bergegas ke tangga dan tidak mempedulikan lantai berapa lagi. Mereka semua berlari dengan terbirit-birit seolah-olah sedang berlari untuk menyelamatkan diri.
Dalam waktu pelarian mereka ini, sebagian orang berlari terlalu cepat sehingga jatuh dari tangga dan langsung menabrak sekelompok orang yang sedang menuruni langga. Pada akhirnya mereka semua terjatuh bergulingan dari tangga dan berlari keluar. Ada beberapa orang yang tidak terlalu beruntung, mereka jatuh terluka dan hanya bisa berlari dengan perlahan. Mereka baru saja mencapai lantai 2 dan 3. Tiger benar-benar tidak banyak bicara dengan mereka. Dia langsung mengangkat mereka dan melemparkan mereka semua dari lantai 2 dan 3. Orang-orang ini semuanya berteriak dan menjerit tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Siapa yang berani melawan Kenji? Austin hanya perlu mengucapkan sepatah kata saja dan seluruh keluarga mereka pasti akan lenyap tak bersisa. Kenji adalah anak buah Austin. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak orang yang habis di tangannya di waktu dulu. Jika mereka benar-benar berani melawan Kenji maka dikhawatirkan mereka semua akan datang dengan kepala dan pulang tanpa kepala lagi. Setelah mengusir orang-orang itu kemudian Kenji membawa Tiger dan yang lainnya pergi juga. Si Patua Geni, pemegang saham yang mendukung Reva itu juga mengucapkan selamat tinggal. Dan pada akhirnya hanya tersisa Reva dan keluarganya saja yang ada di sana. Nara menghela nafas lega dan duduk di kursi dengan perlahan. Para pemegang saham ini baru saja mendesaknya untuk turun dari kursi CEO. Jika bukan karena Kenji yang membantu menyelesaikan masalah ini kemungkinan besar masalahnya akan sangat merepotkan kali ini. Axel dan Alina barusan ketakutan karena Kenji. Tetapi sekarang setelah Kenji pergi, mereka berdua mulai berteriak lagi. Nara, kau juga baru saja mendengarnya. Yang Reva lakukan itu sama sekali bukan investasi. Dia menggunakan uang itu untuk berjudi dengan orang lain. Asteris pertanyaannya sekarang bukan kita mau investasi atau tidak. 100 miliar lebih, kalau dia kalah apakah dia bisa menggantinya? Tidak, kau harus menceraikannya. Kami tidak ingin kau menanggung hutang ini di kemudian hari. Bersambung di channel Cerita Roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.